Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Fisika Matematika 2. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya menentukan koefisien Fourier. Koefisien Fourier itu A0, AN, dan BN. Nah, deret Fourier fx sama dengan A0 ditambah sigma dari n1 ke tak hingga dari an cos nx ditambah sigma dari n1 ke tak hingga untuk bn sin nx. Nah, ini deret Fourier. Nah, A0, AN, BN itu koefisien Fourier. Nah, bagaimana cara menentukan nilai A0, AN, dan BN? Sebelum kita ke sana, maka saya berikan beberapa kemudahan. Ada beberapa kemudahan. Di antaranya yang pertama adalah nilai dari cos NP itu akan sama dengan nilai dari cos N negatif P akan sama dengan negatif 1 pangkat N. Misalkan N-nya 0. Di sini juga 0. Negatif 1 pangkat 0 itu 1. Saya contohkan di sebelah sini ya. Misal N-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini cos 0 dikali berapapun kan 0. Maka cos 0 akan sama dengan negatif 1 pangkat 0. N-nya diganti 0. Negatif 1 pangkat 0, 1. Maka cos 0, 1. Benar kan? Cos 0 derajat 1. Kalau misal lagi nih, ada lagi satu lagi, misal N sama dengan 1. Maka nilai cosnya N-nya 1. 1 kali 180 derajat, 180 derajat. Maka hasilnya negatif 1 pangkat N. N-nya 1, maka negatif 1. Coba silakan dicek. Di kalkulator pasti cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Nah, maka fungsi ini udah benar. Terbukti. Kemudian yang kedua, untuk cara yang sama, ini kalau sin beda nih. Dia nilai sin NP akan sama dengan nilai sin N negatif P. Tapi untuk nilai N berapapun, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, hasilnya akan 0. Nah, itu beberapa kemudahan yang saya berikan. Dua ini dulu. Kemudian ada sifat integrasi. Beberapa di antaranya sudah saya berikan melalui WA. Jadi yang pertama ini belum ya. Yang pertama ini belum. Ini merupakan integral dari negatif P ke P dari cos N X dx. Ini belum saya berikan. Saya terangkan di sini aja, tapi nanti yang lainnya sudah kok gitu. Oke. Integral cos dulu. Semuanya dulu. Terus sin atau negatif sin. Sin ya. Nanti dicek lagi. Nah, kemudian jangan lupa di depan X ini ada N, sehingga kalau diintegralkan jadi 1/N. Nanti dicek ya cosnya, saya ingat saya sin gitu. Masukin batasnya dari negatif P ke P, maka akan didapat 1/N diganti X-nya P dan negatif P. Batas atas dulu ya, P dikurangi batas bawahnya, negatif P. Yang sama dengan 1/N. Sin NP berapa? 0. Sin N negatif P 0. Nah, mudah kan? Jadi 0 dikurang 0, 0 dikali berapapun 0. Maka ini hasilnya 0. Gitu. Dengan cara yang sama, maka nomor 2 dari P ke P untuk sin NX dx, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, ini nanti bisa kalian analisis. Nah, yang ketiga ini sudah saya berikan. Yang di WA itu. Jadi ini adalah cos NX cos mx ini akan sama dengan P Kronecker delta mn, di mana Kronecker delta mn akan bernilai 0 apabila m tidak sama dengan n, akan bernilai 1 apabila m sama dengan n.
Nah, ini namanya Kronecker delta. Kronecker delta. Ini saya kenalkan di sini karena nanti di semester 6 kalian gunakan ini untuk manipulasi ya, sebenarnya manipulasi Pythagoras, teorema Pythagoras untuk menentukan bagaimana sisi geodesik dari suatu ruang. Tapi itu nanti, ini saya kenalkan yang intinya Kronecker delta itu akan bernilai 0 ketika M dan N itu tidak sama. Tapi akan bernilai 1 ketika M dan N itu sama. Maka kalau di sini N-nya sama dengan M, maka 1 ini. Karena sama kan, 1. Kalau N sama dengan M, 1. Maka hasilnya Pi. Pi kali 1, Pi. Nah, kalau N tidak sama dengan M, maka ini 0. Maka Pi kali 0, 0. Nah, waktu itu kan saya kasih soal, saya berikan soal dan penyelesaian untuk cos 2πx dengan cos 2pi 2x. Nah, maka berbeda kan? Yang satu 2πx, yang satu 2pi 2x. Sehingga Kronecker deltanya 0 karena mn-nya tidak sama. Maka 0 kali pi, makanya 0 waktu itu hasilnya. Nah, untuk cara yang sama, nomor 4 juga berlaku untuk sin. Sin nx, sin mx sama. Namun, untuk yang terakhir, yang kelima ini, untuk integral dari negatif pi ke pi, untuk sin nx dan cos dikali cos mx dx, ini dx, ini akan sama dengan 0 selalu. Ini berlaku untuk M yang tidak sama dengan N ataupun M sama dengan N. Hasilnya akan selalu 0. Nah, seperti itu. Jadi ini, poin-poin ini saya harap dicatat dan dihafalkan ya. Karena nanti ketika di soal, ini bisa memudahkan kalian dalam pengerjaan soal. Nah, seperti itu. Nah, maka kita lanjut menentukan koefisien Fourier. Karena nggak cukup, di sebaliknya ya. Yang pertama, kita menentukan dulu koefisien yang pertama, A0. Bagaimana cara menentukan koefisien pertama A0 ini? Kita gunakan trik. Nah, triknya seperti ini. Kita integralkan fungsi deret Fourier itu dari negatif pi ke pi terhadap x. Sebelah sini pun sama, semuanya juga. Dari negatif pi ke pi A0 dx terhadap x ditambah integral dari negatif pi ke pi sigma cos nx dx ditambah lagi yang sin ya sekarang ya. Nah, ini kenapa kok saya bilang trik itu, karena selain A0 ini nanti ketika kita gunakan trik ini nanti hasilnya 0 semua. Nanti ya, kita lihat. Kita buktikan. Nah, di sini semua konstanta kita keluarkan, maka A0 integral dari negatif pi ke pi dx ditambah keluarkan juga yang ini an yang ini juga keluarkan sigma-nya dan bn-nya nx. Nah, kalau kalian lihat di awal tadi yang sifat integrasi ini 0, ini 0, sehingga 0 dikali ini 0, 0 dikali ini 0, maka tinggal yang ini ya kan. Sehingga integral dari negatif pi ke pi untuk fx dx akan sama dengan A0 dari integral dari negatif pi ke pi dx. Nah, ingat di depan dx ini ada angka 1, sehingga A0 kali x masukkan batasnya dari negatif pi ke pi, sehingga A0 batas atasnya apa? Pi dikurang batas bawah negatif pi, akan menjadi A0
Ini kan negatif-negatif ya, jadi positif ya, maka 2pi ya. Nah, kita turunkan di bawahnya lagi. Integral dari negatif pi ke pi untuk fx dx kan sama dengan 2pi kali A0. Saya mau A0 nya kan, sehingga 2pi ini harus saya pindah ke ruas sebelah kiri. Maka tadinya faktor pengali jadi pembagi. 1 dibagi 2pi integral dari negatif pi ke pi fx dx. Di bukunya Boas, di bukunya literatur manapun yang kalian cari, nanti akan ketemu bahwa A0 itu seperti ini. Ketemu deh A0 nya. Oke, sebentar. Nah, nanti untuk yang AN saya jadikan satu aja karena ini sepertinya nggak cukup, harus bolak-balik biar satu halaman gitu di halaman sebelahnya ya. Oke, menentukan AN dan BN. Saya tulis sekaligus karena nanti intinya yang BN ini sama dengan AN. Nanti yang BN ini coba kalian hitung sendiri ya. Nah, kita tentukan AN. Gimana caranya? Pakai trik lagi. Kali ini agak berbeda karena kita gunakan integral dari negatif pi ke pi fx. Kita kalikan sekarang dengan cos mx dx, sehingga yang ruas kanan menjadi 0. Ingat ya, dikali cos mx dx. Nah, kemudian yang ini integral dari negatif pi ke pi sigma 1 integral ini an cos nx dikali cos mx dx. Nah, yang sin juga yang bn ya, negatif pi ke pi kemudian integral dari n1 ke tak hingga bn sin nx dikali cos mx. Jadi semua dikali cos mx. Nah, kita lihat di sini ada beberapa konstanta, kita keluarkan semuanya sehingga menjadi A0 negatif pi ke pi untuk cos mx dx. Kemudian yang sebelah sini sigmanya keluar. Nah, ini an keluar kan dari negatif pi ke pi. Kemudian cos nx cos mx dx. Yang bawah juga keluar juga sigmanya. 1 tak hingga bn keluar juga negatif pi ke pi. Nah, ini sin sekarang nx cos mx dx. Nah, kalau kalian lihat di aturan integrasi, lihat nih sekarang mana yang 0, kira-kira mana yang 0? Ini 0. Ini 0 enggak? Bisa aja 0 karena ada kronecker delta tadi, tapi kan di sini ada sigma. Ada sigma juga. Nah, sigma ini berpengaruh. Berarti ini enggak 0 nanti. Yang ini udah pasti 0. Karena sin dan cos untuk n dan m sama ataupun tidak sama, ketika dikalikan, diintegralkan dan dikalikan ini, hasilnya selalu 0. Kalian nanti lihat lagi di sifat integrasinya. Maka tinggal yang ini kan. Nah, ketika tinggal yang ini, kita tuliskan lagi. Maka integral dari negatif pi ke pi untuk fx cos mx dx sama dengan nih sigma n sama dengan 1 ke tak hingga an integral negatif pi ke pi cos nx cos mx dx. Oke, nah sekarang nih udah jadi seperti ini. Kalau kalian udah tahu juga, kalian pasti sadar bahwa ini integral dari negatif pi ke pi cos nx dan cos mx dx ini apa? Ini nggak lain adalah pi Kronecker delta mn yang sudah saya bahas tadi. Sehingga ini menjadi lebih sederhana lagi. Sigma dari n1 ke tak hingga an pi Kronecker delta mn. Nah, ini udah simpel nih. Nah, sekarang ingat syaratnya. Ketika m dan n sama, hasilnya 1. Ketika m dan n tidak sama, hasilnya 0.
Saya nggak mau ini hasilnya 0. Saya nggak mau. Nah, sehingga M dan N harus sama. M dan N harus sama. Sehingga di sini agar sama, sehingga jadi fx cos mx dx itu jadi AM dikali pi dikali 1. Jadi di sigma ini seluruhnya ketika ada satu yang sama, nanti ada satu yang sama. Misalkan satu dengan satu, nggak mungkin kan satu dengan dua, satu dengan tiga, dan yang faktor yang lainnya. Sedangkan sigma ini kan dari A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Sehingga M ini nanti bernilai sama di satu aja dari sigma ini. Nah, sehingga M-nya sama dengan M yang ini. Sehingga nanti kalau sama M dengan N, maka Kronecker deltanya jadi 1. Maka dikali 1 AM. AM ini artinya cuma satu koefisien aja dari sekian banyak ini. Hanya satu koefisien aja nilainya. Nanti Kronecker deltanya 1. Hanya satu. Sehingga yang sama kan, berarti kan ini sama dengan ini gitu. Nah, ketika saya ubah biar M ini sama dengan yang di deret Fourier itu AN, maka ini N. Sehingga ini saya pindah ini yang ke sini ya. Saya pindah dulu. Dikali 1 jadi ini ya. Dikali 1. Tulis ulang. Maka kalau ini AN Pi itu akan sama dengan, udah ketebak pasti, N. Nah, sehingga kalau kita mencari AN, ini kan kali ini, faktor pengali nih, pindah jadi faktor pembagi. 1 per Pi, integral dari negatif Pi ke Pi dari Fx cos Nx dx. Nah, inilah AN atau koefisien kedua dari deret Fourier AN. Nah, untuk yang Bn itu akan sama dengan 1 per Pi integral dari negatif Pi ke Pi Fx sin Nx dx. Nah, khusus yang B ini nanti kalian cari caranya sama, tapi kalau yang ini triknya kan dikali cos mx. Kalau yang ini, yang Bn, triknya adalah dikali sin mx. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini koefisien ketiga. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.